Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Belis Tira sebagai moderator pada hari ini yang akan memoderasi presentasi dari kelompok saya sendiri yaitu kelompok 5, di mana materi yang akan kami bahas adalah karya tulis ilmiah dan proses penulisannya. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dalam menulis karya ilmiah, isinya harus mengandung kajian pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode berpikir keilmuan dan membentuk tulisan keilmuan pula, seperti logis dan empiris atau berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan objektif. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pada dasarnya, tulisan ilmiah dapat berwujud artikel, makalah, naskah, siaran radio. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adel. Kepada Saudari Adel, dipersilakan. B. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau dengan orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat penyusunan karya tulis ilmiah bagi penulis adalah yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. D. Fungsi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua, sebagai ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kontrol.
Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Clara Cinta. Selanjutnya yaitu karakteristik dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berbeda dengan karangan bebas. Ada beberapa karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu mengacu kepada teori, di mana karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta, di mana setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang ketiga yaitu logis, di mana setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat yaitu objektif, di mana dalam karya ilmiah semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Yang kelima yaitu sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara rutin, teratur kronologis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. Yang keenam yaitu valid, di mana baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh yaitu jelas, di mana setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Yang kedelapan yaitu saksama, di mana baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya itu. Selanjutnya yaitu kriteria pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan guna sehari-hari. Yang kedua yaitu ada teori atau kajian pustaka, di mana yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada metodologi atau strategi yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada data atau fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. Yang kelima ada alternatif pemecahan atau solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. Yang keenam ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh ada referensi atau sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtut. Yaitu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Tidak semua karya tulis ilmiah yang ditulis secara sistematik dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya tulis ilmiah, sebab karya tulis ilmiah itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu objektif, di mana keobjektifan ini menampakkan pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. Yang kedua yaitu netral, di mana kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis, di mana uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan demikian, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Yang keempat yaitu logis, di mana kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, maka pola yang digunakan yaitu pola induktif. Sedangkan kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, pola yang digunakan yaitu pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan seseorang, di mana setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus aktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional, menggebu-gebu seperti orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan senang seperti orang mendapat hadiah, dan perasaan marah seperti orang yang bertengkar hendaknya dihindarkan. Yang keenam yaitu tidak pleonastik, di mana maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan,
alias menghemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit, atau langsung tepat menuju sasaran. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, di mana dalam menulis karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ragam resmi santai. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu bahasa. Syarat karya ilmiah. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Suatu karya ilmiah harus apa adanya sesuai dengan kenyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Apa adanya, tidak dibuat-buat sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. 2. Pola berpikir deduktif dan induktif. Dapat mengukakan ataupun menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis atau runtut dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif adalah bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya adalah, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek, lalu fakta khusus ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulannya ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contoh, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen. Maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 3. Sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika. Artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika. Penulisan karya tulis ilmiah biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena A. Dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. B. Mempermudah penilaian atau pertanggungjawaban. C. Mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Tata cara penulisan ilmiah terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. 1. Kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 2. Catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Apabila ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan semacam itu disebut keterangan. Jenis catatan kaki terdiri dari penunjukan sumber, catatan penjelas, dan gabungan sumber dan penjelasan. 3. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Jenis-jenis karya ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya suatu karya ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. 1. Karya ilmiah pendidikan adalah digunakan sebagai tugas untuk meresume pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Jenis-jenis karya ilmiah pendidikan adalah sebagai berikut. A. Paper. B. Transkripsi. C. Skripsi. D. Tesis. Dan E. Disertasi. 2.
Karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa karya ilmiah. Jenis karya ilmiah penelitian adalah sebagai berikut. A. Makalah seminar. B. Laporan hasil penelitian. Dan C. Jurnal penelitian. J. Sistematika atau kerangka penyusunan karya ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisannya harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu, atau aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan halaman abstrak. 2. Bagian isi. Secara umum terdiri dari pendahuluan, landasan teori atau tinjauan pustaka, hasil penelitian, dan kesimpulan atau saran. 3. Bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran, dan indeks. Baiklah, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang karya-karya ilmiah dan cara penulisannya. Selanjutnya, kami akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan sebutkan nama beserta kelompoknya.